Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan mempelajari teknis penggunaan POM-QM ya. Ini logonya POM-QM untuk menghitung material requirement planning. Oke, setelah diinstal, icon launchernya seperti ini. Kita bisa klik, tunggu beberapa saat. Nah, dia tampilan awalnya seperti ini. Kemudian karena kita mau menghitung material requirement planning, berarti kita bisa pilih yang di bagian ini, di bagian inventory persediaan kan. Kemudian klik di material requirement planning. Nah, dia akan tampil seperti ini. Oke, kemudian kita akan coba jawab soalnya ya untuk material requirement planning. Di sini saya sudah bagi ke dalam dua window seperti ini. Jadi supaya kelihatan ini informasinya dimasukkan kemana. Oke, tadi kita sudah sampai tampilan ini. Berarti kita bisa buat ini misalnya karena ini adalah MRP untuk produk sapu gitu ya. MRP sapu, sapu MRP bolehlah. Tapi ini MRP sapu aja deh. Ini sebenarnya untuk ngasih tahu aja ini file tentang apa gitu, produk apa. Kemudian di sini ada number of BOM lines. Berarti ini adalah berapa komponen ya yang dibutuhkan untuk membuat sapu, termasuk sapu itu sendiri. Berarti kalau dihitung adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Berarti di sini kita bisa tulis adalah 4. Gitu. Kemudian number of last period. Berarti ini adalah waktu batch-nya, batch pembuatan produksinya. Lihat perkiraan permintaan kita berarti terjadi di caturulan 1, 2, 3. Berarti kan 3 ya. Berarti tulis di sini adalah 3. Seperti itu. Kemudian kita bisa langsung klik OK. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Ini kita bisa hide panelnya biar kelihatan ya. Kita OK. Nah, ini dia. Ingat, dalam penyusunan material requirement planning, kita berpatokan kepada bill of materialnya ini ya. Nih, ini yang di dalam soal. Berarti kalau kita lihat BOM line 1, berarti ini N item. Berarti N itemnya kan adalah sapu. Berarti dia masuk ke dalam level 0. Benar ya? Kemudian BOM line 2. Berarti BOM line 2 ini ya. Atau kita mau ganti dulu gini deh. Kalau biar enaknya, ini adalah sapu gitu. Bisa kita ganti itu, diklik. Kemudian ini adalah pengikat ijuk gitu ya. Pengikat ijuk gitu. Kemudian ini adalah pegangan sapu. Nah, nih. Kemudian BOM line 4-nya, benar kan? 1, 2, 3, 4 adalah ijuknya sendiri gitu. Oke. Berarti untuk sapu level 0 pengikat ijuk ya. Seperti yang kita pelajarin secara manualnya ini adalah level 0, berarti pengikat ijuk dan pegangan sapu adalah level 1. 0, 1 ya kan? Berarti 1, 1 gitu. Kemudian ijuknya sendiri berarti 0, 1 dan ini adalah 2 gitu ya. Berarti ini adalah 2. Gitu. Itu untuk pengisian di kolom level. Kemudian di kolom lead time. Nah, kolom lead time kita akan ambil dari item master file. Lihat, udah ada keterangan lead time bahwa untuk sapu, pegangan sapu, pengikat ijuk dan ijuk itu sendiri adalah lead time-nya 1. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk diantarin dari supplier kita adalah 1 gitu ya. 1 caturulan ini maksudnya kalau di sini. Oke, ya tentunya dalam prakteknya nggak selama itu gitu ya. Kemudian per parent berarti per parent ini adalah berapa jumlahnya ya, jumlah yang dibutuhkan untuk masing-masing komponen. Berarti per parent ini kita akan lihat dari sini bill of material ini. Tentunya MRP adalah untuk N unitnya pasti 1 ya kan. Kita lihat pengikat ijuk butuh berapa untuk jadi sapu. Di sini udah ada keterangan T3. Berarti kita tulis di sini adalah 3 seperti itu. Kemudian untuk pegangan sapu berapa? Ternyata bill of materialnya adalah 1. Kita tulis di situ 1 ya. Kemudian untuk ijuk berapa dibutuhkan untuk membuat sapu? Berarti adalah di sini 2 gitu ya, 2. Oke. Dah, itu untuk pengisian kolom per parentnya.
Kemudian on hand inventory, tahu dari mana? Dari item master file-nya. Lihat di soalnya. Sapu kita punya inventory nggak? Punya persediaan nggak? Ya, ternyata untuk sapu on hand persediaannya adalah kita punya 10, gitu ya. Berarti kita bikin di sini adalah 10. Kemudian pengikat ijuk kita punya berapa? Pengikat ijuk kita lihat di sini berarti kita punya 3. Awas, hati-hati isinya ya. Pengikat ijuk 3. Kemudian pegangan sapu kita punya on hand-nya berapa? Dari periode yang sebelumnya. Berarti pegangan sapu punya 5 dalam soal ini. Ya, 5. Kemudian ijuknya sendiri kita punya on hand-nya berapa? Adalah ijuknya sendiri 5. Terus di sini 5. Gitu. Kemudian karena load size-nya kita gunain load for load, berarti berapapun kebutuhannya baru kita pesan gitu ya. Maka kita bisa kasih 0 semua. Nah, untuk minimum quantity dalam soal ini nggak ada. Nah, ini minimum quantity sebetulnya kalau kalian kemarin ingat yang EOQ discount gitu ya. Kemudian kita akan isi untuk yang ini ya. Di sini berarti maksudnya PD1, PD2 dan PD3 ini adalah kebutuhan kita per batch gitu ya. Dalam soal ini adalah per catur bulan. Berarti kebutuhan untuk sapu di PD1 atau catur bulan 1 gitu ya, itu 8. Kemudian di catur bulan 2 adalah 40. Kemudian di catur bulan 3 adalah 100 ini ya. Nih. Oke, kemudian apa lagi? Nah, kalau buat sapu berarti itu adalah menggambarkan kebutuhan gitu ya. Nah, tapi untuk yang selanjutnya berarti untuk pengikat ijuk, pegangan sapu dan ijuk itu sendiri kita akan isikan dengan yang di percatur bulan ini dengan jadwal ya penerimaan dari supplier yang tercantum di dalam item master file ini. Berarti untuk pegangan sapu itu akan diantarin 20 dari supplier pada saat cawu 1 dan 3. Nah, kita isi ya pegangan sapu, berarti yang di sini di baris ketiga ya, jangan sampai salah isinya, itu akan diantarkan sebanyak 20 di cawu 1 dan 3. Cawu 1 ya dan cawu 3. Berarti sebanyak 20. Ingat diambil dari sini schedule receipt. Kemudian pengikat ijuk 10 ya kan, berarti ini di baris kedua. Pengikat ijuk di cawu berapa? Cawu 1 dan 3 juga sebanyak 10. Begitu. Oke, kemudian juga untuk ijuk itu sendiri diantarkan sebanyak 5 di cawu 2 ya, berarti ijuk 5 di cawu 2 gitu ya. Nah, udah semua kan kita isi informasi-informasinya untuk menghitung material requirement planning. Nah, kita akan langsung di sini ada saya perbesar ya tadi windownya. Kita akan langsung klik di bagian atas ini ada yang tombol solve warna hijau menyala ini. Nah, ini dia hasil dari material requirement planning kita. Kita coba lihat. Berarti untuk level 0, 1, 0 ya, kalau kita cara bacanya berarti ini hasilnya. Kita lihat lagi ya. Berarti gross requirement untuk produk 1 di catur bulan 1 8, 40 dan 100. Benar dong, ya kan? Nah, kemudian kita dari item master file kita tahu bahwa on hand sebanyak 10. Benar dong? Sebanyak 10. Kita punya persediaan sebanyak 10. Sementara di PD1 atau dalam hal ini adalah catur bulan 1 dibutuhkan 8, kita punya 10. Ya kan? Berarti di batch berikutnya ya, kita di batch berikutnya kita masih punya sisa 2. Sementara yang dibutuhkan 40 sapu, 40 unit sapu. Maka di sini net requirement-nya adalah 38. Kita harus beli untuk catur bulan 2 38. Berarti karena lead time-nya adalah 1 dalam hal ini 1 catur bulan, maka kita harus beli sebanyak 38 ini pada catur bulan 1 untuk kebutuhan kita di catur bulan 2 gitu ya kan, sehingga catur bulan 2
plant requirement-nya bakalan datang di catur bulan 2, selesai permasalahan di catur bulan 2. Kemudian sekarang di catur bulan 3 butuh 100. Kita nggak punya persediaan on hand lagi, persediaan yang udah adanya udah kosong. Maka kita butuh net requirement-nya adalah 100, gitu kan? 100 karena lead time-nya adalah satu catur bulan, satu batch gitu ya. Maka kita harus pesan di catur bulan kedua sebanyak 100. Itu untuk yang level 0. Perhatikan di soal. Ya, lagi-lagi mengacu kepada BOM, Bill of Material. Berarti ini adalah level 0, ya enggak? Nah, kemudian kita coba lihat untuk pengikat ijuk. Saya ini lagi deh windownya ya. Oke. Untuk pengikat ijuk kita lihat. Pengikat ijuk ada di level 1, ya kan? Di level 1. Kok bisa ini 114 gross requirement-nya? Lihat, di Bill of Material adalah dibutuhkan sebanyak 3 unit. Satu sapu butuh pengikat ijuk sebanyak 3. Sementara order rilisnya kebutuhan kita terakhir untuk level 0 untuk sapu adalah 38 yang dimulai dari catur bulan 1. 38 dikali 3 sama dengan 114. Tiganya dari mana? Dari Bill of Material ini. Ternyata pengikat ijuk level 1 dia kuantitinya butuh 3 unit. Maka 114 gross requirement-nya. Sedangkan order release untuk produk 1 di catur bulan 2 kita butuh 100. Berarti pengikat ijuknya butuh berapa? Tinggal 100 dikali 3. Ini ya, 100 kali 3, 300. Gitu ya. Nah, diterusin kan? Oke. Kemudian on hand kita. Ternyata untuk pengikat ijuk, lihat item master file-nya. Kita punya on hand 3. 3 kan? Ya. Berarti on hand-nya 3. Kemudian second hand requirement-nya berarti second hand. Maksudnya ini adalah pengantaran dari supplier. Ya, sebanyak 10 nih. Kita diantarin dari supplier sebanyak 10. Lihat di item master file-nya. Untuk pengikat ijuk 10, ya enggak? Diantarin di cawu 1 dan cawu 3. Berarti untuk catur bulan 1 ini 10 tambah 3, 13, ya kan? Maka kita butuh, ya, masih butuh sebanyak 101. Gitu ya. 101. Nah, ini kapan dipesennya? Berarti kalau ngelihat dari sini, ngelihat dari hal ini, ingat lead time-nya berapa untuk pengikat ijuk? Lead time-nya adalah 1. Berarti sebelum, ya, sebelum catur bulan 1 ini dimulai, kita harus udah mesen sebanyak 101. Gitu ya. Gitu. Dah, ya. Maka dia harus mesennya sebenarnya di sini, before. Ini ya, di sini. Gitu, sebanyak 101. Oke, kemudian lanjut. Di catur bulan 2 kita butuh 300. Nggak ada yang diantarin dari supplier, ya kan? Kemudian juga nggak ada juga persediaan kita, on hand-nya nggak ada. Maka kita butuh 300. Karena lead time-nya adalah 1 catur bulan, maka order plan requirement-nya berarti order rilisnya dimulai dari catur bulan sebelumnya sebanyak 300. Gitu. Kemudian di catur bulan 3 untuk pengikat ijuk nggak masalah ya. Jadi untuk menghadapi permintaan sapu sebanyak 100 di catur bulan 3 dari segi material ya, pengikat ijuk nggak masalah gitu ya. Walaupun dianterin sebanyak 10 oleh supplier. Gitu. Lanjut pegangan sapu. Saya ngasih contoh lagi. Pegangan sapu berapa yang dibutuhin? 1. Ingat. Berarti pengikat ijuk dan pegangan sapu adalah level 1. Ya enggak? 0 sapu. Pengikat ijuk dan pegangan sapu adalah level 1. Maka kita jangan ambil dari kebutuhan order release ini. Tapi ngambil dari level atasnya. Yakni level 0 si sapu ini. 38 dan 100. Lihat. Ya kan? Berarti butuh 38 dan 100. Kok nggak dikali? Lihat.
bahwa pegangan sapu butuhnya cuma 1 gitu, maka dia nggak dikali. Kalaupun mau dikali 1 ya 38 dong, 100 kali 1 ya 100 dong, itu ya. On hand kita cek lagi, berarti untuk pegangan sapu on handnya adalah persediaan yang ada sebanyak 5, benar ya enggak? Jadi butuh 38, yang ada sebanyak 5, kemudian dianterin dari supplier sebanyak 20, ya kan? Berarti kita punya 25, yang dibutuhkan 38, berarti masih butuh 13, gitu ya. Nah, 13 ini karena lead time-nya adalah 1 minggu, berarti kita harus sebenarnya mesennya sebelum catur bulan 1 ini dimulai, sebelum batch 1 ini dimulai, atau di sini adalah production 1 ini dimulai, gitu ya. Oke, berarti habis persediaan kita ya kan untuk di catur bulan 1, masuk ke catur bulan 2 kita butuh 100 ya kan, nggak ada yang dianterin, persediaan habis, kemudian dari supplier juga nggak ada ya kan, maka kita butuh sebanyak 100. Lagi-lagi karena lead time-nya 1, maka kita harus pesan dari 1 catur bulan sebelumnya, bakalan datang di catur bulan kedua, gitu ya. Nah, dan sebetulnya di catur bulan 3 ya, untuk pegangan sapu kita tidak butuh apa-apa lagi, maka bahkan malahan kita datang lagi dari supplier sebanyak 20, gitu ya. Oke, contohin lagi deh terakhir, ijuk. Untuk ijuk sekarang, ijuk kok bisa 2, ngambilnya dari mana? Bukannya 38 kali 2 kan harusnya berapa tuh? 38 kali 2, saya pakai kalkulator dah. 38 kali 2 harusnya kan 76 ya enggak? Kok bisa jadi 200 gitu. Kalau kita mau ngikutin yang level 0 ya, ini sapu ini harusnya kan ijuk ini 2 gitu ya, harusnya 76, kok di sini 200. Lihat bill of materialnya, ijuk ada di level 2 ya kan, di level 2, 0 1 2 ya kan, berarti dia induknya menginduk kepada pengikat ijuk. Makanya di sini gambarnya di bawah pengikat ijuk. Lihat, pengikat ijuk kebutuhan terakhirnya berapa? Ya, pengikat ijuk kebutuhan terakhirnya berapa? Nah, kita lihat di sini bahwa pengikat ijuk terakhir itu order rilisnya adalah 300. Sedangkan pengikat ijuk bill of materialnya di situ adalah sejumlah 3. Berarti 300 ini untuk membuat 3 komponen pengikat ijuk gitu ya. Berarti per komponen pengikat ijuk ini, satu pengikat ijuk kita butuh berapa? 300 dibagi 3 adalah 100 gitu ya, adalah 100 itu. Maka ketika kita menghitung material requirement planning untuk ijuk yang jumlahnya 2 ya, berarti kan di sini 300, berarti per pengikat ijuknya tadi 100. Maka ketika kita menghitung ijuk yang jumlahnya 2, berarti 100 dikali 2 jadi 200 gitu ya, karena level satunya kan 0 1 di sini ya, untuk satu pengikat ijuk itu adalah 100 ya. Maka di sini untuk menghitung ijuk adalah 100 dikali 2, menghasilkan gross requirement-nya untuk komponen ijuk sendiri adalah 200 gitu ya. Dengan logika yang sama dengan sebelumnya, on hand berarti on hand-nya berapa? Untuk ijuk 5, betul ya, sini 5 kan. Sementara kita butuh 200, masih kurang net requirement-nya 195. Berarti dengan logika ini kita harus mesennya kapan? Mesennya sebelum catur bulan 1 sebanyak 195
5. Gitu ya. Oke, lanjut. Berarti kemudian kita juga untuk ijuk sendiri kita dianterin sama supplier kita, vendor kita sejumlah 5 dan terjadi pada cawu 2. Benar ya, terjadi pada cawu 2 5. Sementara di cawu 2 kita nggak butuh apa-apa, ya kan? Sehingga pada cawu 3 5 yang dianterin sama supplier ya masih ada, gitu kan di sini. Itu ya cara membaca tabel-tabel untuk material requirement planning. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau paham membaca data pada tabel ini, insya Allah pasti bisa menjawab pertanyaan yang ada di UAS nantinya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya bilang fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.